Baiklah Pak, mungkin saya akan membuatkan video yang berdurasi itu lumayan panjang dari video-video pendek saya sebelumnya, khusus untuk membahas dosa besar Hiruzen. Dan itu akan menjadikan alasan saya mengapa saya itu begitu membenci Sarutobi Hiruzen, Pak. Tidak menyukai lah, bukan membenci. Kita itu mengenal Hiruzen sebagai profesor. Dia memimpin Konoha paling lama dibandingkan Hokage lainnya, Pak. Tapi kalau kita bedah satu persatu kebijakannya, Hiruzen sebenarnya adalah akar dari banyak penderitaan di dunia Naruto, Pak. Dia pandai bicara soal tekad api, tapi tindakannya seringkali justru memadamkan api kehidupan orang-orang sekitarnya. Yang pertama Pak, dan yang saya sering singgung di konten saya sering bahas di video-video short saya Pak, di video-video pendek saya, penelantaran Naruto, anak dari pahlawan yang dibuang Pak. Ini adalah poin yang paling membuat saya itu geram. Hiruzen berjanji kepada Kushina dan Minato untuk menjaga Naruto, tapi realitanya Pak, Naruto dibiarkan hidup sendirian di apartemen kecil sejak balita. Contoh nyata, coba kalian lihat di salah satu episode Naruto atau kilas balik masa kecil Naruto itu Pak, kita melihat Naruto kecil itu memancing ikan sendirian di hutan karena nggak punya makanan di rumah Pak. Hiruzen mungkin datang sesekali, memberikan uang saku yang sangat minim itu Pak, lalu pergi lagi. Dia membiarkan Naruto meminum susu basi yang membuatnya sakit perut. Bayangkan, dia itu anak pahlawan Pak, anak dari Hokage keempat, penyelamat desa yang mempertaruhkan nyawanya itu untuk melindungi desa Pak. Hiruzen itu punya kuasa Pak untuk mengadopsi Naruto ataupun menaruhnya di bawah perlindungan klan terpercaya, tapi dia memilih membiarkannya dikucilkan satu desa. Yang kedua Pak, membiarkan kanker bernama Danzo. Hiruzen adalah cahaya dan Danzo adalah bayangannya Pak. Masalahnya, Hiruzen membiarkan bayangan itu tumbuh terlalu gelap sampai memakan desanya sendiri. Contoh nyatanya Pak, kejadian pembantaian klan Uchiha itu adalah benar-benar tragedi yang membuat saya itu sangat merasa disayangkan. Kenapa Pak? Karena itu adalah salah satu klan terbaik di Konoha. Mungkin di Naruto itu sendiri Pak, menjadi salah satu klan terbaik. Hiruzen tahu Danzo itu sangat membenci klan Uchiha. Saat Shisui mencoba untuk menggunakan Koto Amasukami untuk menghentikan kudeta secara damai, Danzo malah mencuri mata Shisui Pak. Apa yang Hiruzen lakukan? Gak ada Pak. Dia tidak menghukum Danzo. Dia juga tidak mencopot jabatannya Danzo. Ketidaktegasan Hiruzen ini memaksa Itachi melakukan pembantaian massal. Hiruzen cuma cuci tangan dan membiarkan Itachi menanggung beban dosa itu sendirian sebagai buronan internasional. Yang ketiga, sistem pendidikan ninja yang brutal dan eksploitatif. Hiruzen sering membanggakan sistem akademinya Pak, tapi di eranya sistem ini sangat tidak manusiawi bagi anak-anak. Ingat tragedi jembatan Kanabi. Di era Hiruzen, anak-anak seumuran Kakashi, Obito, dan Rin yang berusia sekitar 12-13 tahun itu dikirim ke garis depan perang besar Pak, atau yang sering dikenal dengan perang dunia shinobi ketiga. Hiruzen membiarkan anak-anak itu menjadi mesin pembunuh sebelum mental mereka siap. Bandingkan era Naruto setelah Hiruzen itu nggak ada, dimana misi untuk genin itu jauh lebih terkontrol Pak, kecuali saat Sasuke kabur dari desa Pak. Hiruzen itu melanggengkan budaya di mana nyawa anak kecil adalah komoditas perang. Yang keempat, kelalaian terhadap Orochimaru. Sebagai guru, Hiruzen itu gagal mendidik Pak. Sebagai Hokage, dia juga gagal mengeksekusi ancaman. Pada salah satu episode Naruto Pak, ada kilas balik saat Hiruzen itu menemukan Orochimaru di laboratorium. Di sana banyak mayat warga Konoha dan ninja yang dijadikan bahan eksperimen. Hiruzen itu udah mengurung Orochimaru Pak, tapi karena rasa sayang yang egois itu, dia membiarkan Orochimaru itu lari. Akibat kelalaian ini, Orochimaru pun kembali bertahun-tahun kemudian dan membunuh Hiruzen. Lebih parahnya lagi, menghancurkan Konoha Pak. Ribuan nyawa pun melayang Pak, hanya karena Hiruzen itu nggak tega membunuh muridnya saat punya kesempatan. Yang kelima, kasus kegagalan diplomasi. Kematian Hisashi Hyuga. Hiruzen itu sering dianggap diplomat ulung, tapi dia sering mengorbankan orang demi kedamaian yang palsu. Dalam insiden Desa Kumo, ninja dari Desa Kumo mencoba untuk menculik Hinata, lalu dibunuh oleh Hisashi juga. Desa Kumo malah memutarbalikkan fakta dan meminta tebusan nyawa Hisashi. Bukannya membela warga desanya sendiri yang benar, Hiruzen malah setuju untuk memberikan nyawa Hisashi. Akhirnya Hisashi, saudara kembar Hisashi, yang dikorbankan. Ini menunjukkan bahwasanya Hiruzen itu adalah pemimpin yang lemah saat berhadapan dengan tekanan luar, selalu memilih mengorbankan orang internal daripada berdiri tegak membela kebenaran Pak. Kalau kita total semua poin di atas Pak, kita bisa melihat pola yang jelas. Hiruzen adalah pemimpin yang pasif. Dia membiarkan masalah membesar sampai orang lain harus berkorban untuk membereskannya Pak. Dia membiarkan Naruto menderita, membiarkan Itachi menjadi pembunuh, dan klan Hyuga pun pecah. Memang dia mati demi desa saat melawan Orochimaru Pak, tapi itu adalah kekacauan yang dia buat sendiri. Jadi apakah dia itu pahlawan Pak? Mungkin. Tapi apakah dia Hokage yang gagal? Pasti.